Oke. Sekali organik tetap organik. Sekali organik tetap organik. Tangannya begini. Wah, enak abang enggak? Bang kali bakar. Sekali organik tetap organik. Sekali organik tetap organik. Yes, oke. Pemirsa, orang tua, Bapak Ibu, muda-mudi milenial, hari ini kita bersama Ibu Tumuyem, Bapak Suranto. Bapak siapa? Suranto. Bapak Suranto dan Ibu Kamila. Ibu Tamila. Hah? Tamila. Ibu Kamila, ulang seperti itu. Ibu Kamila, Bapak Suranto, Ibu Tumuyem. Begini dia punya tuh. Sekali organik tetap organik. Begini, Pak. Ya. Ya. Yuk. Sekali organik tetap organik. Oke. 1, 2, 3. Sekali organik tetap organik. Pemuda organik, sekali organik tetap organik. Selamat pagi orang tua, Bapak Ibu, pemuda-pemudi milenial yang mencintai produk-produk organik. Hari ini saya bersama Bapak Suranto dan Ibu Kamila dan Mama Tumiem. Kami berada di satu lokasi yang penuh dengan bahan organik berupa gergajian kayu yang sangat berkualitas untuk pembuatan pupuk kita. Nah, hari ini kita akan bekerja bersama mereka, bersama Bapak dan Ibu-ibu. Mereka sangat baik hati, jiwanya mudah sekali. Kita lihat dalam proses pengerjaan hari ini. Oke, tonton terus konten kami. Lanjutkan. Tetap gunakan pupuk organik. Oke. Nah, mantap. Tapi nunggu berapa? 6 bulan. Ini jadi 6 bulan. Tahun ya. Tapi kalau prosesnya lancar, masih cepat. Ya bang, Terus model rendemnya Rendemnya ini apa? Sekam bakar, air beras, terus sama campur ini. letong. Fermentasinya ini ya, campurannya banyak ya. Iya. sampai itu mati. Lain. Terlatih kan dong, kan sana tuh. Ini 2 kali aku. Ya bang, 3 kali ada nih sana ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau lagi sana ada. Banyak sekali. Terus pupuknya jualnya 1 karung berapa, Mas? Aku Apa sekarang untuk belum konsumsi jual, sendiri? Mau butuh diri kok. masih pakai sendiri. Oh. Lahanku luas. 2 hektar. Kalau untuk cabai gimana, Mas? cabai bagus nggak? Kemarin aku coba tapi belum jadi, harus pelajari komposisi belum. Oh, betul. Ya udah jadi tuh. Ayo. Aku coba Pak Pau lu. tomat, Pau. sama sayur-sayuran. Kenapa tuh orangnya? Mungkin arep apik ndhuwur kan nek trip lagi arep dhuwur ya. Aku tuh bandingan toh. Bagus-bagus tegati bagus. Oh iya. Ini teman-teman bisa lihat limbah gergajian kelapanya kayak 4 kubik ini kayaknya nih. Mas Yoyo, 4 kubik ya ini? 4 kubik ini. Ini kita muat pakai kol kecil nggak bisa selesai ini. Presentasi sama teman-teman dengan hasil maksimal nilai A+.
Tapi kok nek rumput-rumput sing kerugan masih mati ya, Mas ya. Iya, dia kan panas di bawah. Misalnya campurannya tanah ya. Heeh ya. Kira ya panas kok. Iku gue omplong kawet banget ya. Anak wong nongkrong sih. Ini loh mau kita sambil kerja ya Mas ya, nggak apa-apa karena cuacanya panas. Ini kan kita cuma ngasih tahu sebagai petani Ya. yang selama ini menggunakan pupuk kimia. Itu memang kalau bisa itu kita mau mengajak untuk bisa menggunakan pupuk organik. Nah kebetulan Romo di sini memberikan suatu pengetahuan yang pada intinya, pada dasarnya menggunakan pupuk organik dengan bahan dasar limbah gergaji kelapa. Walaupun itu bukan cuma kelapa aja, dari kayu yang lain-lainnya. Nah itu lalu proses pembuatannya gimana? Untuk pencampurannya apa saja? Jangka waktu bahan baku ini bisa digunakan itu selama berapa bulan, berapa hari atau berapa minggu? Nanti kita sebagai petani agar bisa memanfaatkan limbah-limbah yang seperti ini agar tidak terbuang cuma-cuma, bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Nah itu prosedurnya gimana, terus fermentasinya apa saja, nanti tolong diberikan solusi kepada kita petani. Saya di sini cuma sebagai istilahnya ya petani individu dulu yang mau mencoba. Ya seandainya nanti bisa terwujud berhasil dengan hasil taman yang bagus, panen yang maksimal, mungkin dari petani-petani lain bisa menggunakan. Mohon penjelasannya. Oke. Jadi ini salah satu bahan gergajian kelapa. Kita tahu bahwa dari serbuk kelapa itu menjadi sumber unsur nitrogen yang sangat tinggi. Nah, karena itu kita ambil ini dan kemudian kita kombinasikan dengan sekam bakar, kotoran sapi atau kotoran kambing, dan kemudian kita racik dengan air beras. Nah, jadi sekarang kita membawa bahan ini ke tempat kita akan mengelola. Kemudian kita mengatur waktu bagaimana untuk mencampur bahan-bahan ini, karena ini sebenarnya menggantikan pupuk hijau. Iya. Ini ya. Kemudian biasanya kalau kita mengolah ini menggunakan teori windrow. Maksudnya itu teori windrow itu satu metode pembuatan pupuk dengan skala besar, dalam jumlah yang besar, dengan bahan dasarnya adalah sekam bakar, kotoran sapi, terus dengan limbah gergajian. Nah itu kita buat, kalau kita kerja efektif, lama waktu pembuatannya itu cuma 14 hari. Tapi kalau kadang-kadang kita sibuk dengan hal yang lain, maka itu bisa berjalan sampai 27 hari, 1 bulan. 1 bulan paling Nah, tidak. ya, 1 bulan. Ya maksimalnya 1 bulan. Jadi Bapak mungkin bisa mencoba dulu di sini sedikit-sedikit dengan bahan yang ada. Karena ini gergajian ini itu ibaratnya daun yang sudah dicacah. Dia menggantikan bahan. Oh, betul. Kemudian biasanya kan kita gunakan juga sabut kelapa. Nah, sabut kelapa kan harus disobek-sobek Iya. dulu. Tapi ini kan Enggak. udah Iya, jadi. istilahnya. Udah lembut ya. Ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk perbandingannya Mo, itu berapa banding berapa? Umpamanya dari sekamnya berapa, pupuk kandangnya berapa, lalu apa itu tadi? Cairan beras. Cairan beras. Itu berapa? air cucian Leri ya? beras. Leri kan itu istilahnya orang Jawa leri. Leri. Nah, sama limbah gergaji ini berapa biar nanti kita bisa mempraktekkan secara optimal. Perbandingannya itu kotoran sapi letong itu bisa 200 kg. Terus gergajian ini 100 kg. Jadi dia perbandingan 21. 211 atau 321. Terus umpamanya setiap 1 kilo letong ininya 1 kilo letong ininya setengah. setengah. Oh gitu. Air berasnya
1 liter. 1 liter. Terus sekamnya Sekamnya setengah kilo. setengah kilo. Berarti Jadi letong sekilo, sekam setengah kilo, ah, gergajian ini setengah kilo, air beras seliter ya? seliter. Oh ya, itu diaduk, Diaduk, terus dicencem selama terus ditutupi. itu, Prosesnya itu itu dalam skala perbandingan kecil itu ya, Mas skala ya? perbanding kecil. Hmm. Ditutupi selama 1 bulan. Oh 1 bulan. Tapi menuju 1 bulan itu hari keempat selalu dibalik Oh. untuk memperlancar proses aerasi dalam Oh campuran. aerasinya ya. Oksigen itu harus masuk. Kalau oksigen nggak masuk, Nggak jadi itu ya? proses fermentasinya bisa gagal. Oh gitu. Terus apa itu prasarana yang digunakan untuk itu yang lebih efisien apa? Atau ember atau drum atau apa? Sarana yang lebih efisien itu bagusnya itu apa? Kalau masih Terpal. dalam skala kecil, Skala kecil terpal cukup atau bekas baliho-baliho bekas, gitu. plastik-plastik itu sudah cukup. Yang penting air bisa bertahan di situ ya, Nah, Mas ya. Yang penting untuk menjaga kelembapan dalam campuran yang kita buat. Oke. Ya, terima kasih ya. Ini lalu untuk untuk tamanan ataupun tanaman yang bagus digunakan untuk nanti setelah pupuk ini jadi bisa dimanfaatkan apa aja, termasuk sayuran, padi atau apa saja, termasuk sayuran jenis apa saja yang bisa menghasilkan panen yang lebih maksimal. Apa aja? Jadi yang paling pertama itu biasa kita pakai itu untuk sayur-sayuran. Kalau perbandingannya ini kalau campurannya murni, pupuk murni, dia kan kadar unsur haranya rendah. Jadi kita harus penggunaannya lebih banyak. Jadi perbandingannya misalnya 2 kilo, dia dicampur dengan tanah 1 kilo, baru disebar. Kalau untuk yang lain, tanaman-tanaman tahunan seperti telo, itu sama. Telo, padi, jagung, bisa juga digunakan. Maka itu kami sudah gunakan dan kami sudah dapatkan hasil. Kalau untuk padi di sawah, itu sekarang kalau musim hujan, jadi mungkin agak kurang efektif. Oh iya. Karena kita tidak tahu hujan turun kapan, Kandungan airnya lebih banyak daripada musim kemarau. Oh, berarti itu lebih efektif dan lebih bagus kalau digunakan pas musim kemarau ya, Mas ya ya? musim kemarau efektif. Oh. Karena airnya kan terjaga, Ah, tidak mungkin terjadi hujan iya. atau banjir. Kelebihan airnya nggak begitu banyak kalau Iya. musim kemarau. Oh iya. Ya, makasih Romo. Nanti Ya. mungkin suatu saat kita bisa kalau diizinkan lah melihat gimana cara pembuatan pupuk organik dengan percampuran seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ya walaupun sedikit ilmu tapi sangat bermanfaat banyak bagi anggota-anggota kita sebagai petani. Mungkin nanti kita bisa mempraktekkan gimana cara pembuatannya. Insya Allah supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Oke. bisa. Itu teman-teman sekilas dialog kami dengan petani untuk bagaimana merangsang minat dan kemauan dari petani untuk meracik pupuk organik sendiri tanpa harus bergantung pada pupuk kimia yang sekarang ini hari demi hari Harganya lebih Harga mahal, mahal, sulit terjangkau sulit bagi kita terjangkau. petani-petani kecil, jelas terus terang itu. Tapi memang untuk organik itu perlu proses lah. Kita tanpa pembimbing jelas sebagai petani awam nggak bisa untuk membuat sendiri. Itu memang harus ada pembimbing yang lebih profesional dalam menangani hal seperti itu. Oke, Ya, ikuti terus tayangan kami dalam pengolahan pupuk, pemeliharaan tanaman, pemeliharaan binatang dan juga pembersihan lingkungan sekitar. ya, Ya, terima kasih. terima kasih. Sekali organik, Tetap organik. Yes.